Hai, selamat datang di modul metode numerik. Modul metode numerik ini adalah salah satu bagian dari modul Mathematical Foundation for Data Science. Modul ini membahas berbagai pendekatan numerik dari berbagai permasalahan di matematika, statistik, dan data science secara umum. Seperti biasa, modul Mathematical Foundation for Data Science ini terdiri dari modul yang ada di webpage Tahu Data Indonesia, lalu video penjelasan di YouTube, ada juga code di Google Collaboratory, soal latihan, dan forum diskusi. Silahkan mengakses semua resources yang diberikan, yang disediakan oleh Tahu Data Indonesia untuk mendapatkan pengalaman belajar yang menyeluruh. Selamat mengikuti. Mari kita mulai modul pertama di modul metode numerik bagian dari Mathematical Foundation for Data Science. Di kesempatan pertama ini kita akan membahas tentang basis bilangan, terutama konversi antar basis bilangan lalu konsekuensinya terhadap solusi numerik ya. Solusi numerik yang nanti kita coba kaitkan dengan permasalahan di matematika atau data science. Kita juga akan membahas beberapa analisis error. Jangan lupa, modul ini bisa diakses di website Tahu Data di link yang telah diberikan di layar atau nanti ada di deskripsi video. Untuk mendapatkan pengalaman belajar yang seutuhnya, maka silahkan akses semua resources yang disediakan, baik video pembelajaran ini, modul di webpage, forum diskusi, maupun latihan soal sederhana. Baik, mari kita mulai. Jadi di kesempatan kali ini, kita akan membahas beberapa materi ini ya. Jadi kita akan membahas tentang bit ya. Jadi kalau komputer biasanya untuk storage maupun kecepatan koneksi kita menggunakan satuan bit ya. Nah, seperti itu. Nah, kita nanti akan bahas hal ini. Kita juga akan bahas sistem floating point. Nah, apa ini sistem floating point? Nah, kita akan bahas sama-sama lalu mengapa sangat penting untuk memahami bahwa floating point bukan bilangan real gitu ya. Lalu kita akan membahas analisa error sederhana, jadi hanya error absolut dan relatif. Nanti di lain waktu kita akan bahas jenis-jenis analisa error yang lebih kompleks gitu ya. Namun ini karena lesson pertama kita mulai dari yang sederhana terlebih dahulu. Kita kemudian juga akan membahas tentang signifikan digit, lalu truncation dan rounding error, serta terakhir kita akan membahas tentang cancellation error. Baik, nah kalau dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan biasanya ini ya bilangan desimal, jadi 0 sampai 9. Jadi misalnya kita mau ngomong misalnya 1.760.000 gitu, atau misalnya 3,14 gitu ya. Nah ini adalah bilangan desimal yang ditandai dengan kita penggunaan bilangan 0, 1, 2, sampai 9 gitu ya. Namun komputer kebanyakan ya, makanya di sini kebanyakannya saya bold ya. Karena apa? Karena tidak selalu komputer menggunakan binari, tapi kebanyakan komputer itu menggunakan basis binari. Artinya bilangannya tidak lagi 0 sampai 9, tapi 0 atau 1 saja. Jadi kayak film The Matrix tuh, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0 gitu ya. Nah, kemudian tapi mungkin ada yang bertanya, masa iya komputer menggunakan binari? Buktinya kalau saya misalnya pakai Excel, saya nulisnya biasa tuh misalnya 2,67. Atau kalau kita pakai kalkulator gitu ya, saya melakukan perhitungan baik nyimpen file maupun menampilkan file, biasanya angkanya biasa aja kok, nggak 101 gitu. Nah, ini perlu dipahami bahwa binary system yang digunakan komputer itu under the hood gitu ya. Jadi di prosesornya, di dalam perhitungannya gitu ya, di memorinya, dia pakai binary digit. Tapi Tapi ketika di display, ditampilkan di layar monitor, tentu saja misalnya di Excel gitu ya. Nah ini tentu saja bilangan desimal yang ditampilkannya di display. Tapi sebenarnya perhitungan yang dilakukan oleh komputer menggunakan binary digit. Bagaimana membuktikannya? Mari kita simak lebih lanjut.
Sebagian dari kita mungkin sudah familiar dengan bilangan binary digit ya, atau bit gitu. Jadi sebagai contoh sebenarnya yang sederhana, jadi kalau kita punya let's say 1, 0, 1, 1 dulu, maka biasanya mudahnya kita mulai dari belakang. 1 di sini maksudnya 1 dikali 2 pangkat 0 ditambah kemudian di sini 1 di sini adalah 1 kali 2 pangkat 1, lalu 0 di sini adalah ditambah 0 kali 2 pangkat 2, lalu ditambah di sini 1 di sini adalah 1 kali 2 pangkat 3. Jadi 2 pangkat 3 adalah 8 kali 1, 0 kali berapapun 0, 1 kali 2, 2, lalu 2 pangkat 0 adalah 1, jadi di sini adalah 1, jadi ini sama dengan 8 tambah 2 tambah 1, jadi 11. Maka 1011 adalah dalam basis binari gitu ya, adalah 11 dalam basis desimal yang biasa kita gunakan 0 sampai 9 gitu ya. Jadi biasanya merubah dari binary ke ke desimal dilakukan seperti itu, cukup mudah. Maka kemudian artinya kita bisa melakukan konversi dari binari ke desimal. Maka sebaliknya juga bisa dilakukan. Misalnya merubah dari desimal ke binari. Jadi contohnya di sini, kalau kita mau merubah misalnya 156 desimal mau dirubah ke dalam bentuk binari misalnya seperti ini, maka caranya dibagi 2 nih misalnya. 156 bagi 2, 78, sisanya 0 kayak gitu. Terus dibagi 2 lagi, 39, sisanya 0. Dibagi 2 lagi, 19, tapi sisa 1. Dan seterusnya sampai akhirnya nanti 2 dibagi 2 adalah 1. Seperti itu, sisanya 0, lalu ini satunya diberikan di sini. Nah, kemudian kita nulisnya ke atas, jadi bukan dari atas ke dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Walaupun tadi ini adalah yang pertama kali ya, si nolnya itu yang pertama kali dihitung 001110011 sehingga 156 desimal kemudian dalam bentuk binarinya adalah 100111100. Kita coba yang lain ya dengan angka yang lebih kecil misalnya supaya lebih jelas. Misalnya 13. 13 kita bagi 2, maka 13 bagi 2 adalah 6, tapi 6 kali 2 12 sehingga sisa 1. Lalu 6 kita bagi 2, 6 bagi 2 adalah 3, tapi sisanya 0. 3 kita bagi 2, dia adalah 1, tapi sisanya 1. Seperti itu ya. Nah, sehingga kemudian di sini 1 ya. Sehingga menurut cara ini, maka 13 basis 10 basis desimal itu sama dengan 1101 basis binari. Benar nggak ya? Seperti itu kita cek. Kita cek. Jadi 1 di sini berarti kan adalah 1 kali 2 pangkat 0 ditambah 0 di sini berarti adalah 0 kali 2 pangkat 1 ditambah 1 di sini berarti 1 kali 2 pangkat 2 ditambah terus 1 di sini adalah 1 kali 2 pangkat 3. Jadi ini adalah 8 tambah 4 tambah 0 tambah 1. Jadi 13. Jadi benar ya, seperti itu. Jadi kita bisa mengkonversi dari desimal ke binary maupun binary ke desimal dengan cara seperti itu. Baik, kita lanjutkan lagi. Oke, lalu bagaimana melakukannya di Python? Melakukan perubahan dari desimal ke binary di Python sangat sederhana sekali. Kita bisa menggunakan fungsi bin, ya, jadi binary. Nah, fungsi bin ini tidak perlu di-load dari modul, jadi dia sudah built-in berada di namespace globalnya si Python. Jadi kalau kita bilang misalnya
bin 13 dan bin 149 misalnya, maka kemudian binary-nya adalah 1101 seperti tadi ya. Lalu 149 berarti adalah 100 10101 dan seterusnya. Jadi kayak misalnya tadi 156 atau misalnya supaya lebih jelas kita coba 8 gitu di sini. Nah, ini jadi ini kemudian kita jalankan, kita dapatkan ya, ini 8 berarti kan ini 0 kali 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 1 kali 2 pangkat 3 adalah 8. Nah, terus 156 adalah 10, 1111, 00, seperti itu. Jadi, tadi kita sudah belajar cara manualnya, tapi di Python-nya kemudian sudah ada ininya, modulnya. Oke, kemudian kita juga sebaliknya bisa kemudian merubah dari binary ke desimal dengan cara perintahnya adalah kalau tadi bin ya, bin itu berarti dari desimal ke binary, sedangkan kalau dari binary kemudian ke desimal, maka perintahnya int. Cuma kita perlu memberitahu kepada Python bahwa input yang kita berikan adalah binary. Kenapa seperti itu? Ini kita jalankan dulu ya, kita jalankan dulu. Maka kita dapat 156 atau contohnya tadi berarti 1000 tadi adalah 8 gitu ya. Kenapa kita ngasih tahu Python harus ada parameter 2 ya? Karena kalau kita pakai basis bilangan yang di atas binary, misalnya binary 2, terus kita pakainya yang misalnya basisnya 4, maka 0 dan 1 juga ada kan di 4 seperti itu. Jadi nanti kalau kita basisnya di sini 4, maka hasilnya beda jadi 64. Karena kemudian 4 pangkat 0, 4 pangkat 1, 4 pangkat 2, dan 4 pangkat 3 seperti itu. Nah, jadi sangat mudah sekali untuk merubah dari binary ke suatu bilangan lain. Nah, bisa juga sebagai latihan kemudian membuat code Python-nya secara manual untuk merubah, mengkonversi dari binary digit ke desimal seperti dengan cara yang telah dijelaskan tadi. Oke, tadi kita sudah membahas bagaimana dari binary yang desimal lalu kita rubah ke basis 10 ya, basis 10 yang pecahannya seperti apa. Nah, kita juga bisa melakukan kebalikannya tentu saja. Dari kemudian pecahan dalam basis 10 kita rubah ke basis 2. Nah, di sini ada contohnya, ya kita simak contoh ini dulu. Nah, di sini misalnya 0,625 basis 10 kita rubah ke dalam basis 2. Pertama, kalau tadi sebelumnya di penjelasan sebelumnya kita adalah dibagi 2, bagi 2, bagi 2, lalu lihat sisanya, maka kalau di sini dari pecahan menjadi binary, kebalikannya, kali 2, kali 2, kali 2. 0,625 kali 2 itu kan berarti 1,25 ya. Nah, kita simpan angka di depan komanya. 1, di sini berarti 1. Berarti dalam bentuk binary-nya 0.1 kita dapat 1. Nah, kemudian yang langkah berikutnya kita hanya ambil pecahannya saja 0,25 lalu kita kali 2. 0,25 kali 2 adalah 0,5. Angka di depan koma adalah 0 gitu ya. Maka kita simpan berikutnya, binary berikutnya adalah 0. Nah, 0,5 ini karena dia tidak lebih besar dari 1, 0,5 kita pindah ke sini. Kita kali 2, dia hasilnya adalah 1. Hasilnya adalah 1, tapi di sini bagian pecahannya ada 0. Nah, ini 1 angka di depan koma, kita simpan di sini 1. Nah, karena dia sudah 0 bagian fraction-nya, bagian pecahannya, maka kita stop. Maka 0,625 dalam basis 10 adalah 0,101 seperti itu. Jadi benar nggak? Kita kemudian cross check lagi, balik lagi kayak tadi. Berarti 1 kali 2 pangkat min 1 ditambah 0 dikali 2 pangkat min 2 ditambah 1 dikali 2 pangkat min 3. Ini berarti kan setengah tambah 0 tambah 1/8. Nah, ini berarti adalah 5/8. Nah, ini sama dengan 0,625. Seperti itu. Kita coba dengan yang lain. Misalnya 0,125. 0,125. Berarti kita kali 2, maka kita dapatkan 0,25. Berarti binary digitnya di sini 0,125 basis 10 dalam basis 2. Berarti awalnya di sini adalah
0 dulu. Kenapa? Karena di sini 0. Nah, kemudian 0,25 kita kali 2, berarti kita dapat 0,5. Nah, di sini 0 lagi, berarti 0 lagi. Kemudian 0,5 kita kali 2, kemudian kita dapat adalah 1,0. Nah, pecahannya sudah 0, tapi di sini kita dapat 1. Maka 0,125 basis 10 kita rubah dalam binary, maka binary digitnya adalah 0,001. Berarti 1 kali 2 pangkat min 1, 2 pangkat min 2, berarti di sini sudah 1/8. 1/8 itu adalah 0,125. Nah, begitulah cara kemudian kita merubah dari basis 10 ke basis 2, basis binary atau bit, dan sebaliknya. Nah, bagaimana kemudian aplikasi Python-nya? Kalau tadi sebelumnya kita sudah menggunakan fungsi built-in, sekarang mari kita latihan dengan menggunakan dengan membuat code sendiri ya, membuat code sendiri. Baik, nah saya sangat menyarankan untuk menyimak dengan seksama ADSP 01 dulu, karena di ADSP 01 itu sudah dibahas tentang dasar-dasar Python yang saya mengasumsikan ketika mengakses modul ini berarti sudah memiliki dasar Python. Kalau belum, silahkan terlebih dahulu akses ADSP 01 dan simak baik-baik karena ini membutuhkan dasar Python. Nah, di ADSP 01 kita sudah sama-sama bahas bahwa kalau kita pakai while, maka sebaiknya kita menggunakan stopper yang akan meyakinkan while-nya itu suatu saat akan berhenti. Misalnya di sini saya masukkan maksimum iterasinya adalah 8 gitu ya. Iterasinya kita mulai dari 0 dari awal. Nah, untuk solusinya adalah saya simpan dalam variabel b kecil yang awalnya hanya string kosong. Nah, kita misalkan di sini bilangan desimal pecahan yang mau kita rubah adalah 0,85. Nah, kemudian selama X-nya tidak sama dengan kosong, ya tadi kan kita berhenti hanya jika kemudian kosong ya, fraction-nya ya. Nah, kemudian dan iterasi kurang dari max iter, ini sudah saya jelaskan di ADSP 01, maka sebaiknya diakses ADSP 01-nya. Nah, kita di iterasi pertama, ini hanya penanda iterasi ya, bahwa ini adalah perhitungan pertama kita. Lalu tadi algoritmanya adalah bilangannya kita kali 2, maka X sama dengan X kali 2. Lalu tadi kita lihat bagian depan komanya. Nah, perintahnya kalau di Python sudah dijelaskan di ADSP 01 adalah integer X. Jadi kalau integer dari X itu sama dengan 0, artinya apa? Artinya bilangan X ini setelah dikali 2 itu kurang dari 1. Kurang dari 1 itu artinya 0. Maka kalau dia kurang dari 1 kan berarti angka di depan koma 0. Makanya si B kemudian kita tambah dengan 0. Nah, perhatikan di ADSP 01 juga saya sudah menjelaskan seperti ini bahwa kita bisa kemudian melakukan kayak gini karena string di Python itu dia sebenarnya tuple gitu ya. Jadi kita bisa melakukan seperti ini. Nah, berikutnya lagi kalau seandainya dia integer X tidak sama dengan 0 berarti dia masuk else gitu ya. Kalau tidak sama dengan 0 berarti ketika X kali X kali 2, X sama dengan X kali 2, dia adalah 1, sesuatu yang tidak 0. Nah, ini berarti integernya adalah 1. Makanya si B-nya kemudian kita tambahkan angka 1. Nah, 1. Nah, si X-nya kemudian kita hanya ambil yang di belakang komanya. Jadi kalau 1, misalnya 02, maka kita ambil 02-nya aja. Ininya kemudian kita jadikan 0 lagi. Nah, perintahnya di Python adalah X sama dengan X dikurang integer dari X. Nah, integer dari X-nya ini kan most likely adalah 1, karena kita di sini bilangan desimal seperti ini. Nah, boleh kalau mau ganti 1, tapi kalau mau programnya lebih umum berarti integer dari X. Nah, X sama dengan X dikurang integer X akan mendapatkan bagian desimalnya gitu ya, bagian desimalnya. Lalu terakhir ya sudah, tinggal kita printkan. Nah, karena ini adalah binary-nya, ini adalah binary-nya dari di belakang digit komanya, maka kita perlu tambahkan di solusi akhirnya adalah 0 titik dulu, baru kemudian bit yang kita dapatkan dari iterasi ini. Mari kita coba sama-sama menjalankan programnya, kira-kira menghasilkan
apa yang kita inginkan atau tidak. Nah, kalau kita jalankan, maka kemudian kita dapat 0,85 adalah 0,110110001. Kalau mau meyakinkan benar atau tidak, mudahnya kita bisa misalnya 0,5, karena 0,5 itu kan 0,1 gitu ya. Terus 0,75, ini adalah 0,11 dan seterusnya. Nah, atau tadi 0,625 misalnya, maka 0101. Nah, ini kemudian oh ya, berarti programnya benar gitu ya. Nah, ini saya batasi di sini 8 bit, 8 bit. Jadi perhatikan bahwa kalau misalnya dia butuh bit lebih banyak, karena di sini maksimum iterasinya 8, maka dia akan terpotong atau nanti istilahnya adalah truncation gitu. Kita akan bahas sama-sama. Yang menarik kemudian, kalau kita misalnya bukan 0,625, tapi misalnya 0,1 dalam binary digit berapa ya? Oh, dia ternyata 0.000110001. Tapi ini dalam 8 bit ya, dalam 8 bit. Kalau misalnya saya panjangkan bukan 8 tapi misalnya 16, apa yang terjadi? Maka dia 0.00110011001100. Kayaknya nggak berhenti ya, nggak berhenti ya. Kita coba tingkatkan lagi, misalnya pakai 32 bit. Wah, ternyata dia berulang. Jadi kalau kayak seperti dalam desimal ada 0,3, itu 0,3333333 gitu. Nah, dalam binary ternyata 0,1 yang dalam basis desimal adalah rasio, jadi bilangan bulat dibagi bilangan bulat, ternyata dalam bentuk binary dia berulang gitu. Jadi tidak ada representasi sempurnanya. Jadi kalau bitnya saya potong, maka 0,1 dalam bentuk desimal tidak bisa direpresentasikan dalam bentuk bit yang terbatas. Jadi dia adalah 0.001100110011 tanpa berhenti. Ya. Nah, ini adalah dasar penting dari metode numerik, bahwa kemudian kesalahan tidak hanya berasal dari nanti kita pendekatan dari suatu fungsi, atau misalnya pendekatan dari suatu solusi optimal tertentu. Tidak hanya dari situ, tapi dari penggunaan bilangan binary saja, kita sudah mengintroduce error gitu ya. Kita lihat, misalnya benar nggak sih, jangan-jangan ini cuma teorinya aja, masa sih komputer segitu canggihnya gitu ya, kemudian kok nyimpen 0,1 aja error? Enggak buktinya saya bisa nyimpan 0,1 di Excel misalnya kayak gitu, atau di Notepad atau di Microsoft Word gitu ya. Bisa kok nyimpan 0,1, kata siapa komputer nggak bisa nyimpan 0,1. Nah, mari kita coba ya. Mari kita sama-sama eksperimenkan, karena di website Tahu Data di halaman modul ini sudah saya sampaikan metode numerik sebenarnya empirical study. Jadi kita lebih banyak eksperimen untuk kemudian memahami apa yang terjadi fenomenanya gitu ya. Nah, kalau saya punya misalnya di matematika sesuatu yang sederhana seperti ini. Jadi 0,1 saya jumlahkan terus sampai 1 juta kali. Jadi 0,1 tambah 0,1 tambah 0,1 tambah seterusnya saya lakukan sampai 1 juta kali. Nah, ini kan berarti 0,1 dijumlahkan 1 juta kali. Nah, berarti kan 1 juta kali 0,1. Nah, ini adalah 100.000 gitu kan ya. Hasilnya harusnya 100.000. Nah, kalau kita hitung pakai komputer, apakah benar hasilnya 100.000? Mari kita sama-sama coba saja gitu ya, coba saja. Program Python-nya sederhana. Jadi di sini saya akan jelaskan. Kita awalnya pakai sebuah variabel sementara, misalnya saya namakan dsum. Kalau di ADSP 01 saya pakai variabel sum huruf besar semua, karena kalau huruf kecil sudah ada di namespace. Lalu for i in range 1 juta, jangan lupa ini fungsi range sudah saya jelaskan di ADSP 01, makanya akses dulu modul ini sebelum modul metode numerik. Lalu kita lakukan dsum sama dengan dsum plus 0,1 atau bisa ditulis dsum plus sama dengan 0,1. Lalu kita print dsum. Jadi kan
Ini awalnya 0 ya, terus ditambah 0,1, 0,1, 0,1, 0,1, 1 juta kali gitu ya. Jangan khawatir, komputer menjumlahkan 1 juta kali, dia sangat cepat gitu ya. Nah, tapi kita lihat adalah kemudian hasilnya. Apakah kemudian kita print hasilnya itu seperti yang kita harapkan. Tadi yang kita harapkan hasilnya adalah 100.000. Nah, kita lihat, mari jalankan, Ctrl Enter, jangan lupa. Ternyata tidak. Ternyata di komputer, nah, ada error nih. Harusnya kita ngarepinnya ini aja ya, tidak ada komanya gitu ya. Kalaupun ada komanya 0,00 semua. Ternyata errornya cukup signifikan ya. Jadi 0,0001333288. Kenapa timbul error ini? Nah, timbul error ini karena si 0,1 ini tadi ketika kita bilang nih di display kita 0,1 basis desimal, yang terjadi ketika kita simpan di Python di komputer, dia dirubah dalam bentuk binary. Nah, ketika dia jumlahkan lagi di sini dioperasikan, maka dia dalam operasi binary, Tapi sayangnya kan nggak mungkin kemudian tadi 0,1 basis 10 gitu ya. Ketika disimpan dalam basis binary kan 0.0001100110011 dan seterusnya kan basis binary. Kan nggak mungkin komputer kemudian menyimpan seluruh bit ini. Pasti dia potong. Kalau nggak dia potong, nah komputer habis memorinya 32 GB memori misalnya cuma untuk menyimpan satu bilangan saja. Maka sistem bilangan di komputer kemudian nanti presisinya akan ditentukan berapa banyak bit yang digunakan untuk menyimpan angka di belakang koma seperti itu. Nah, ini adalah dasar yang kemudian salah satu sumber error di metode numerik. Jadi sumber error nanti dari konversi bilangan ini ada, nanti sumber error dari pendekatan fungsi yang kita gunakan, dari misalnya pengukuran dan lain sebagainya. Tapi kita harus pahami dari menyimpan si X-nya aja udah ada error. Belum nanti kita menghitung pendekatan dari fungsi F misalnya. Misalnya kita nggak bisa ngitung fungsi F. Kita dekati dengan fungsi F cap misalnya. Kita nggak bisa ngitung F. Kita dekati dengan F cap. Nah, ini aja udah ada error. Nah, nanti kita misalnya di sini Fx, X-nya juga kita nggak selalu bisa direpresentasikan di komputer. Jadi nanti X-nya juga ada X cap. Jadi ada error karena fungsi nanti, ada juga error karena si inputnya. Gitu. Jadi di komputer tuh ternyata kita mikirnya komputer sudah sangat canggih sekali, tapi ternyata masih banyak kelemahan gitu yang sangat dasar sekali. Baik, kita lanjutkan. Nah, lalu bagaimana caranya kita tahu berapa bilangan yang kemudian bisa disimpan oleh komputer? Seberapa besar, seberapa kecil bilangan yang bisa. Karena begini. Jadi misalnya saya mau pakai, misalnya saya buat kotak seperti ini. Saya buat kotaknya misalnya terdiri dari 8. Lalu misalnya saya titik berada di sini ya, Dan box ini hanya bisa diisi 0 dan 1. Maka bilangan maksimum yang bisa saya simpan, maka di sini 1, 1, 1, 1, lalu di sini titik 1, 1, 1, 1, 1. Nah, di sini berarti adalah ini 1 tambah 2, 3, 3 tambah 4, berarti 7, 4 tambah 8 adalah 12. Jadi bilangan maksimum yang di depan komanya 12 kalau saya pakai 8 bit. 4 bit pertama untuk di depan koma gitu ya, lalu 4 bit berikutnya di belakang koma, ini berarti kan setengah tambah 1/4 tambah 1/8 tambah 1/16. Nah, ini adalah maksimum bilangan yang bisa disimpan. Kalau lebih dari ini, misalnya saya mau nyimpan misalnya 20, nggak bisa. Tidak bisa. Jadi perhatikan, komputer tidak bisa menyimpan sembarang bilangan yang kita masukkan gitu ya. Tidak bisa. Jadi kalau saya mau menyimpan 20 di sini ya nggak bisa, orang maksimum segini aja gitu ya. Segini adalah maksimum yang bisa dilakukan. Lalu bilangan terkecil yang bisa dia simpan. Nah, ini kalau kita misalkan hanya positif ya, hanya positif. Bilangan terkecil kan berarti semua bilangan kecil positif berarti ini 0 semua. Ya tentu saja bilangan positif terkecil ya. Kalau bilangan terkecilnya berarti 0 ya.
Berarti di sini 0 semua, di sininya 1. Berarti bilangan terkecilnya adalah di sini 1/16. Kalau saya mau nyimpan 1/17 berarti tidak bisa. Tidak bisa. Karena ya sudah, dia paling kecil adalah 1/16 gitu ya, 1/16. Lalu kalau mau negatif gimana? Nah, biasanya di komputer dia bit di awal dia adalah sign. Sign. Misalnya 0 itu positif, 1 itu negatif. Sehingga kemudian kalau ini misalnya bit di sini dipakai buat sign, maka ini bukan lagi 12, malah lebih kecil lagi seperti itu. Nah, jadi komputer itu memiliki keterbatasan, bilangan terbesar yang bisa dia simpan, bilangan terkecil yang bisa dia simpan, itu seperti itu. Lalu bagaimana cara tahunya? Kita mengetahui misalnya, oh di komputer saya, kalau saya pakai Python, kemudian berapa bilangan terbesar dan terkecil yang bisa dia simpan, dia olah. Nah, kalau ingin mengetahui, kita bisa menggunakan modul sys ya, modul sys. Jadi kita import sys. Lalu kalau kita misalnya ketikkan perintah sys.floatinfo, kita jalankan, maka kemudian kita mendapatkan informasi yang kita inginkan. Maksimum bilangan yang bisa dihandle Python adalah 1,79 kali 10 pangkat 308. Cukup besar ya, besar sekali. Terus habis itu minimumnya adalah 2,225 kali 10 pangkat minus 308. Nah, yang menarik di sini kemudian, ini minimum ya, jadi kayak tadi misalnya 0,00000 terus 0,000 belakangnya 1 gitu. Nah, ini bilangannya adalah ini. Bilangan terkecil. Yang kalau lebih kecil dari itu maka dia underflow. Kayak tadi kalau misalnya lebih besar dari maksimumnya maka dia overflow. Atau nanti hasilnya jadi infinity gitu. Jadi kalau infinity kalau di matematik dan infinity di komputer itu beda. Jadi kalau infinity di komputer adalah bilangan yang kemudian sudah tidak bisa dihandle lagi oleh sistem floating point-nya. Nanti istilahnya adalah floating point. Kenapa disebut floating point? Karena si komanya, jadi kalau saya punya misalnya 0,25 dikali 10 pangkat 3, ini notasi ilmiah kalau di SMA belajarnya, maka si koma ini akan ke kiri dan ke kanan tergantung dari si ini. Nah, ini kalau saya rubah, besarkan atau kecilkan, maka si komanya itu bergeser, floating gitu ya istilahnya. Makanya disebutnya floating point. Dan floating point bukan bilangan real. Kenapa? Kayak 0,1 di bilangan real, tapi di binary dia sudah tidak bisa direpresentasikan. Dia 0,00011, 0011, dan seterusnya. Nah, yang menarik kemudian di sini ada epsilon. Nah, ini saya ingin menekankan sekali lagi bahwa matematika yang dipelajari di kalkulus itu berbeda dengan matematika di TI. Makanya kadang-kadang kalau saya diundang untuk memberikan masukan kurikulum atau silabus, selalu saya menyampaikan, jangan sampai dasar matematika yang diajarkan di TI dan SI misalnya di ilmu komputer itu disamakan dengan di matematik. Karena basisnya berbeda, maka nanti teorinya berbeda. Bahkan sifat asosiatif di bilangan, di sistem bilangan real, itu tidak berlaku di sistem floating point. Nanti kita akan bahas ya di slide selanjutnya. Tapi sebelum kita ke sana, sebelum yang lebih kompleks, bahkan yang lebih sederhana aja seperti epsilon. Epsilon di matematika disebut sebagai infinitesimal, jadi bilangan positif terkecil. Bilangan positif terkecil. Kalau misalnya kita belajar kalkulus 1, ada dari definisi limit. Untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat delta lebih besar dari 0, sedemikian sehingga bla bla bla. Biasanya apal banget orang matematik. Tapi epsilon, kalau di sistem floating point, di komputer itu berbeda. Nah, contohnya misalnya, dari Python kita mendapatkan output, epsilonnya adalah 2,22 kali 10 pangkat min 16. Pengertian epsilon di matematika itu seperti ini. Jadi kalau ini garis bilangan, lalu ini 0, maka bilangan pertama kali di sebelah kanan 0 itu adalah epsilon. Kalau di matematika, kalkulus, di sistem bilangan real. Tapi sistem bilangan floating point, di komputer, epsilon itu beda. Jadi kalau ini ada 0, ini ada 1. Nah, perhatikan bahwa kalau ini garis bilangan, kalau di matematika, sistem bilangan real, maka di setiap titik di garis bilangan ini ada bilangannya. Tapi di sistem floating point tidak. Kenapa? Karena kemudian kita hanya punya kombinasi terbatas dari 1 dan 0 gitu. Jadi di sini hanya ada ini, bilangan floating point-nya hanya terbatas seperti ini. Nah, bilangan floating point pertama setelah 1 gitu ya.
Nah, jarak antara floating point di bilangan 1 dan setelah 1, inilah yang disebut sebagai epsilon. Inilah yang disebut sebagai epsilon di sistem floating point di komputer. Jadi beda. Ini orang matematik, ini orang computer science. Seperti itu. Jadi maknanya beda. Nah juga, kalau kita tidak belajar metode numerik sistem floating point yang baik, kita akan selalu mikirnya epsilon itu terkait dengan ini nih. Kalau orang nggak belajar metode numerik dengan baik, maka mikirnya si underflow ini adalah si epsilon. Salah. Nah, epsilon adalah ini, yang benar adalah ini. Nah, nanti kita akan tunjukkan ini penting untuk dipahami. Jadi sekali lagi epsilon bukan ini, bukan bilangan terkecil yang bisa direpresentasikan di floating point, tapi adalah jarak dari satu ke floating point berikutnya. Nah, inilah yang disebut sebagai epsilon. Jadi ini adalah 1 plus epsilon, gitu ya. Oke, nah kita lanjutkan. Nah, ini menjadi penting ya, ini menjadi penting. Nah, epsilon, kalau misalnya, oh yang benar gitu. Nah, bisa dibaca di buku metode numerik, di referensi yang diberikan, di tahu data, atau sebenarnya bisa juga dilihat di dokumentasi Python untuk yang modul SIS ya. Jadi di sini epsilon adalah perbedaan antara 1 dan least value greater than 1 that is representable as floating point. Jadi floating point tidak sama dengan bilangan real. Saya masih sering mendengar orang-orang yang mengajarkan menerangkan bahwa floating point adalah bilangan real. Ini salah. Floating point adalah representasi bilangan real di komputer yang kemudian tidak selalu sama, gitu ya. Jadi dia pendekatan ke sistem bilangan real di komputer. Jadi komputer tidak bisa menyimpan bilangan real. Jadi seluruh bilangan real itu tidak bisa direpresentasikan di komputer karena sistem bilangan yang digunakan di komputer gitu ya. Jadi perbedaan itu mengakibatkan komputer kemudian tidak bisa kemudian memproses seluruh bilangan real. Nah itu, dan ini kemudian ada maksimum dan minimum tadi sudah kita bahas. Minimum adalah minimum positif normalized float, tadi kita sudah bahas, maksimum juga seperti itu. Nah, bisa dibaca lebih lanjut. Baik, kemudian mari kita coba gitu ya. Mari kita coba. Nah, kalau misalnya ingat tadi hasilnya di sini maksimum tadi 1,797 kali 308. Minimum tadi adalah 2,2 kali min 308. Epsilonnya 2,22 kali 10 pangkat min 16 ya. Ingat-ingat ya. Nah, kemudian kita tes. Benar nggak sih ini yang diterangkan ini? Jangan-jangan saya ditipu-tipu nih, kok kayaknya aneh banget gitu. Memang iya gitu kan. Nah, kita coba saja. Jadi misalnya di sini kita punya 1,797 tambah kali 10 pangkat 308. Nah, ini adalah X. Kalau kita kali 2, kan berarti bilangannya lebih besar dari itu. Seharusnya berarti Python sudah nggak bisa handle. Karena berarti kalau kita bayangkan binary digitnya itu udah penuh 111 semua untuk menyimpan si X. Ketika kita kali 2, box-nya udah penuh. Nggak bisa lagi, maka overflow. Kita udah nggak mampu komputernya. Nah, apa yang akan dikeluarkan komputer kita lihat. Lalu yang tes berikutnya lagi, tadi E adalah 2,12 bla 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 kali 10 pangkat min 16. Nah, tapi sekarang saya ganti lebih kecil. Jadi ibaratnya kalau lebih kecil, apa yang terjadi di sini? E yang di sini, apa yang terjadi? Saya ambil bilangan di sini 1, di sini adalah epsilon. Nah, E itu saya ambil di sini nih. Jadi ini 1 plus E adalah suatu bilangan yang di sini. Ya. Jadi E itu lebih kecil dari epsilon sengaja. Ini pangkatnya 17. Tadi epsilon kan pangkatnya 16 gitu ya. Kita apa yang terjadi 1 plus E. Dan sebelum kita jalankan program ini, perhatikan nilai ini masih jauh lebih kecil, jauh lebih besar, mohon maaf, dari yang bilangan bisa dihandle oleh komputer. Karena tadi bilangannya bisa dihandle oleh komputer yang untuk underflow-nya itu 10 pangkat minus 308. Ya kan? Minus 308. Tapi ini hanya 10 pangkat min 17. Harusnya kan secara logika, harusnya masih bisa nih, masih bisa dihandle oleh komputer. Tapi apa iya kita jalankan? Setelah kita jalankan, ternyata yang ini infinity oke.
karena dia overflow. Ngertinya gampang, karena box-nya udah penuh dengan satu. Tapi yang ini, kan kita mikirnya 1 plus E itu harusnya ada. Tapi enggak, 1 plus E tetap sama dengan 1. Nah, kalau kita cek seperti ini, ingat di ADSB 01, kita sudah bahas. Kalau mau logik, maka sama dengan gitu ya, sama dengannya 2 kali. Maka 1 plus E sama dengan 1, dia true. Dia true. Padahal bilangan E ini masih jauh lebih besar dibandingkan bilangan positif terkecil yang bisa dihandle oleh komputer kita. Tadi 10 pangkat minus 308. Dan ini cuma 10 pangkat min 17. Alasannya mengapa? Alasannya karena tadi definisi dari epsilon itu berbeda dengan definisi epsilon di matematika. Sekali lagi, hati-hati bagi Bapak Ibu dosen akademisi yang menyimak video ini, ada baiknya saran saya, dasar matematika yang diajarkan bukan hanya dasar matematika sistem bilangan real di kalkulus. Jadi ditambahkan dengan sistem bilangan matematika untuk sistem floating point, karena komputer kebanyakan menggunakan floating point. Seperti itu. Nah, baik. Kita lanjutkan ya. Jadi ini mudah-mudahan menarik ya. Menarik. Nah, apa nanti konsekuensinya kayak gitu. Nah, sebelum kita lanjutkan, perlu dipahami kalau di Python maka nilai maksimum minimum dari setiap variabel gitu ya, epsilonnya itu berbeda-beda. Jadi kalau yang tadi kita pakai basisnya Python gitu ya, tapi kalau kita pakai misalnya modul NumPy, maka nanti maksimum minimum dari setiap variabel tergantung kita definisikan variabelnya tipenya apa. Nanti ada unsigned integer, ada floating, ada floatingnya ada 16, ada floating 32, ada single atau double precision gitu ya. Nah, itu nanti beda-beda maksimum bilangan yang bisa disimpan dan minimumnya itu berbeda-beda. Nah, ini perlu saya tekankan berkali-kali karena ini memang sangat penting sekali bahwa komputer tidak bisa menyimpan bilangan real. Yang komputer lakukan kemudian adalah menyimpan bilangan floating point namanya, yang merupakan pendekatan dari bilangan real. Nah, seperti ini, jadi ada di bilangan komputer floating point, ada yang single precision seperti ini. Jadi di depannya biasanya sign ya, yang untuk menunjukkan positif atau negatif di sini, ini sign. Terus ini adalah angka di depan komanya, untuk bit di angka depan komanya, lalu ini adalah bit untuk angka di belakang komanya. Ini kalau kita pakai single precision, jumlah bitnya seperti ini. Kalau kita double precision, seperti ini, maka kemudian jumlah bitnya lebih banyak. Maka kemudian representasi floating point-nya lebih banyak. Gitu ya. Jadi di garis bilangan, kemudian bilangan yang kemudian bisa direpresentasikan di situ dengan floating point, itu lebih banyak. Seperti itu. Tapi hati-hati berarti pakai memori di komputernya makin banyak ya. Jadi kalau kita ingin akurasinya lebih tinggi, maka nanti memorinya jadi lebih banyak penggunaannya. Nah, mari kita lanjutkan. Ini adalah code sederhana untuk menunjukkan misalnya kalau kita pakai berapa bit di depan koma, maka berapa maksimum yang bisa direpresentasikan di floating point. Misalnya kalau di sini pakai 8 bit, maka kemudian kan berarti 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 3 dan seterusnya. Nah, maksimumnya 255. Kalau misalnya kita pakai let's say 32 bit, maka maksimumnya adalah sekian. Ini berapa nih? 1 2 3 4 miliar 294 juta. Kan itu kalau pakai 32 bit. Itu hanya untuk yang di depan komanya saja ya, seperti itu. Nah, jadi komputer memiliki keterbatasan dalam memproses bilangan-bilangan. Nah, ini penting di data science, ini penting di matematika. Ketika kita kemudian ingin menyelesaikan permasalahan matematika atau data science dengan menggunakan komputer, maka sebagai seorang data scientist, sebagai seorang data analis dan data scientist, kita juga harus memikirkan nilai-nilai yang kita proses di data. Kalau di data kita misalnya ada nilai-nilai yang sangat besar, maka kita harus meyakinkan kita menggunakan tipe variabel yang bersesuaian yang memang bisa menghandle data tersebut. Dan kita juga perlu ingat berarti perhitungan dari model machine learning, dari AI,
itu tidak hanya kemudian errornya dipengaruhi oleh model yang kita gunakan, tapi bahkan juga dari variabel ini, dari kemudian representasi variabel yang kita gunakan. Kita menggunakan single precision atau double precision, itu akan mempengaruhi perhitungannya seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi sebenarnya seperti ini yang terjadi di komputer. Jadi nah, ini perlu perlu kita bahas secara perlahan karena ini penting sekali, gitu ya. Nah, kalau ini di garis bilangan, sebuah garis bilangan, maka representasi floating point, gitu ya. Kalau bilangan real kan rapet, nggak ada jarak. Jadi setiap titik di bilangan itu ada bilangan realnya. Tapi kalau di floating point tidak. Nah, kalau di floating point itu rapat di dekat nol, semakin menjauh dari nol, ini semakin tidak merata gitu. Semakin tidak merata. Jadi semakin jauh jaraknya antara representasi floating point-nya. Itulah mengapa di machine learning gitu ya. Kalau kita lakukan proses normalisasi, misalnya datanya dirubah nih, di machine learning, di data science itu biasanya kalau kita punya data, kemudian dilakukan misalnya min-max normalization. Jadi datanya si X dirubah jadi misalnya antara 0 sampai 1. Atau di standardize kalau di di statistik, di standardize X min mu per sigma misalnya. Seperti itu. Nah, mengapa itu membantu gitu ya, menghasilkan model atau perhitungan yang baik gitu ya. Ada penjelasan secara data science dan statistiknya, secara matematiknya, secara floating point-nya juga ada. Jadi kalau kita melakukan seperti itu, normalisasi misalnya di data science atau machine learning, maka nanti representasi dari bilangannya juga memiliki error yang kecil. Jadi perhatikan tadi kalau kita ngitung fx, ini di matematika, di kalkulus, ini eksak. Tapi kalau di komputer nggak bisa. Kalau di komputer kita f-nya pendekatan, x-nya pun pendekatan. Nah, setidak-tidaknya kalau kita normalisasi datanya di data science, maka kemudian si error dari x-nya ini lebih kecil setidak-tidaknya. Kalau error dari pendekatan inilah yang dibahas di metode numerik. Di modul metode numerik, kuliah metode numerik, sebenarnya adalah ngebahas yang ini. F-cap dari F. Jadi bagaimana kita kemudian pendekatan dari suatu fungsi, dari suatu solusi gitu ya, dari suatu solusi seperti itu. Nah, gitu. Jadi ini penting sekali. Nah, ini kalau bisa dihayati benar-benar dipahami dengan baik. Oke, nah berikutnya kita akan bahas cara menghitung error. Dari tadi kita sudah menggunakan error gitu ya, tapi kita belum bahas error itu sebenarnya apa. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Yang paling dasar, yang sederhana, kita bisa menggunakan dua jenis error. Yang pertama adalah absolute error, yang kedua adalah relative error. Absolute error sederhananya adalah tanda mutlak gitu ya. Jadi tanda mutlak dari nilai sesungguhnya, jadi X dikurangi nilai pendekatannya, X cap. Ini disebut absolute error. Nah, yang kedua adalah error relatif. Error relatif di sini didefinisikan sebagai nilai sesungguhnya dikurangi nilai pendekatan dibagi nilai sesungguhnya. Itu ya, tanda mutlak ya, dalam tanda mutlak. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita coba aplikasikan ini gitu ya. Bagaimana menghitung error absolut dan error relatif. Yang paling penting ketika kita belajar matematika dan data science, machine learning secara umum, kalau kita ketemu persamaan atau formula, walaupun formulanya sederhana seperti ini kan sederhana sekali. Cuma sekedar tanda mutlak dari pendekatan dikurangi sesungguhnya, tapi perlu bagi kita untuk kemudian memaknai ini sebenarnya apa, kenapa ini bisa menghitung error rumus seperti ini. Nah, itu adalah yang kemudian terpenting. Kalau orang matematik sukanya ngebuktikan teorema gitu ya. Nah, itu bagus ya, bagus untuk melatih logika atau nalar. Tapi kemudian yang sebenarnya bagi kebanyakan mahasiswa atau siswa, dia harus mengerti filosofi dari berbagai hal ini. Jadi kita harus kemudian memahami ini sebenarnya apa sih gitu ya. Mari kita coba lihat. Misalnya tadi ya, misalnya tadi X sesungguhnya adalah 0,1, tapi dalam basis binary, misalnya X cap-nya itu nggak bisa 0,1. Misalnya adalah
kemudian disimpannya sebagai 0,099, let's say seperti itu. Maka error absolutnya adalah berarti 0,1 dikurangi 0,099. Nah, nilai ini berarti adalah 0. Jadi errornya adalah 0,001. Tapi sebenarnya apa makna ini? Apa sebenarnya yang dilakukan oleh si tanda mutlak ini gitu ya. Kalau kita gambarkan di garis bilangan, di sini lalu 0, lalu di sini tadi ada 0, misalnya ini pendekatannya 0,099 misalnya, lalu di sini ada 0,1. Nah, sebenarnya nilai 0,001 ini, error absolut ini adalah jarak. Adalah jarak antara nilai sesungguhnya dengan nilai pendekatannya. Jadi sebenarnya error itu adalah jarak. Error adalah distance, jarak. Atau kalau di matematik nyebutnya biasanya metrik juga. Di topologi, di matematik ada mata kuliah topologi namanya, lalu diperkenalkan konsep metrik atau jarak. Nah, jadi error absolut itu sebenarnya jarak antara nilai sesungguhnya dengan nilai pendekatannya pada dimensi 1 pada dalam hal ini gitu ya. Nah, bagaimana dengan error relatif? Nah, error relatif ini kan kalau lihat rumusnya gitu ya, perbandingan seperti ini, jadi ingat konsep dasar di statistik. Yaitu apa? Proporsi gitu ya. Ingat-ingat rumus proporsi kan, proporsi itu sesuatu dibagi sesuatu yang lain. Nah, ini kan sebenarnya kayak persentase gitu. Jadi kalau misalnya nilai yang sesungguhnya misalnya adalah 0,1, lalu nilai pendekatannya misalnya adalah 0,5, maka error relatifnya adalah 0,1 dikurangi 0,5. Nah, ini cukup besar ya, jangan 0,5 deh, 0,05 dikurangi 0,05 dibagi 0,1, maka hasilnya adalah ini berarti 0,05 dibagi 0,1 ini adalah 0,5 gitu ya. Nah, 0,5. Nah, berarti di sini ini menyatakan apa sih? Kalau kita lihat kan ya 0,1 sama 0,05 kan setengahnya gitu ya. Setengahnya. Jadi ini adalah 50% gitu, 50%. Jadi kalau error absolut itu menyatakan jarak gitu ya, maka error relatif itu menyatakan persentase seberapa besar relatif terhadap nilai sesungguhnya, perbedaan antara nilai pendekatan dengan nilai sesungguhnya, seperti itu. Jadi kemudian timbul pertanyaan, bila mana kita menggunakan error absolut, bila mana, kapan gitu ya, bila mana itu maksudnya kapan kita pakai error relatif, mana yang lebih tepat gitu. Oke. Sebagai contoh gini sekarang, kalau misalnya kita ada suatu permasalahan, misalnya pengukuran, ada seorang mahasiswa, kemudian dia sangat cerdas, mahasiswa ini sangat cerdas, saya sangat jelek sekali kamarnya, mahasiswa ini sangat cerdas, dia menciptakan sebuah aplikasi mobile phone, yang kemudian dari kameranya itu dia bisa memprediksi tinggi seseorang. Lewat apa? Lewat kameranya, lalu lewat kemiringan kameranya. Terus di mobile phone kameranya biasanya ada laser, lalu bisa ngitung jarak di sini. Jadi dia pakai rumus matematika trigonometri sederhana, akhirnya dia bisa memperkirakan tinggi seseorang. Nah, tapi kemudian dia ingin kemudian mengetes gitu ya, menguji apakah aplikasi mobile phone saya itu cukup akurat nggak dalam memprediksi tinggi seseorang. Maka yang dia lakukan adalah gunakan aplikasi yang ia buat, dia bandingkan dengan tinggi asli dari seseorang, lalu dia hitung errornya. Misalnya dia hitung error absolute error sama relative error. Dalam permasalahan seperti ini, maka kita punya satuannya. Misalnya tinggi seseorang aslinya 175 cm. Lalu lewat aplikasi yang dibuat oleh mahasiswa tersebut, dia dapatnya 173 cm. Udah cukup baik ya, sangat baik ya. Berarti errornya adalah 2. Nah, karena di sini ada satuannya, saya ulangi sekali lagi, ada satuannya, ada skalanya, maka kita kemudian bisa memaknai, oh 2 cm ini misalnya besar atau kecil. Sehingga kita bisa memaknai bahwa error absolut segitu itu cukup baik atau tidak cukup baik aplikasinya seperti itu.
Tapi nanti ada permasalahan-permasalahan, terutama misalnya di matematika, di statistika, di data science, kita nggak punya ukurannya, skala ukurannya. Misalnya ada R square, ada mean square error, nanti di data science ada yang namanya MAPE, ada MSE, jadi ada nilai-nilai yang kemudian tidak punya satuan. Nah, kemudian pada saat kita nggak punya satuan, maka absolute error jadi kurang baik untuk digunakan. Ya. Kenapa? Kemudian misalnya kalau absolute errornya 170, kita nggak tahu 170 itu besar atau kecil gitu. Bisa jadi besar, bisa jadi kecil. Ini 170 kalau milimeter pada permasalahan ini, itu kecil. Tapi kalau 170 ternyata ada 170 kilometer, tentu saja sangat besar. Seperti itu. Lalu bila mana lagi kemudian kita bisa menggunakan absolute error. Absolute error bisa digunakan, cocok digunakan pada permasalahan yang nggak apa-apa, dia nggak ada satuannya. Tapi kita harus membandingkan. Jadi misalnya ada metode 1 atau model 1 di data science atau di matematik. Misalnya errornya adalah 264. Metode 2 adalah misalnya 178. Lalu kita sekedar ingin bilang bahwa oh metode 2 lebih baik dari metode 1, itu boleh. Ini contohnya apa sih? Ini contohnya covariance. Kalau di statistik covariance. Covariance itu antara min tak hingga sampai tak hingga. Yang sehingga kalau kita punya covariance misalnya 200, kita nggak bisa bilang itu besar atau kecil. Makanya kemudian kita punya korelasi. Yang korelasi itu nilainya terbatas antara min 1 sampai 1. Sehingga kita bisa bilang kalau ada suatu nilai misalnya korelasinya 0,9 itu korelasinya besar. Atau misalnya 0,001 maka korelasinya kecil. Nah, itu. Jadi error absolut digunakan saat kita memiliki satuan atau kita hanya sekedar ingin membandingkan mana yang lebih baik. Error relatif di sini digunakan kalau kita mau membandingkan dengan yang sesungguhnya berapa persen kemudian deviasi atau perbedaannya gitu. Pada intinya sebenarnya error menghitung deviasi atau perbedaan gitu ya. Seperti itu atau jarak. Maka oleh karena itu sebagai seorang matematikawan atau sebagai seorang data scientist sebenarnya kita tidak perlu ragu untuk bahkan mendefinisikan sendiri fungsi error itu. Jadi untuk mengevaluasi suatu pendekatan atau model di data science itu sebenarnya kita bisa lakukan selama itu menghitung sebenarnya metrik atau jarak gitu ya. Nanti kalau kita pelajari lebih lanjut di modul yang lebih lanjut atau mata kuliah yang lebih lanjut nanti ada syarat-syaratnya. Jadi kita boleh memodifikasi tapi nanti ada syaratnya. Tapi kita tidak bahas itu sekarang. Nah, sebagai contoh apa? Nah, ini contoh yang sangat penting yang selalu saya sampaikan. Jadi gini. Bagaimana komputer, jangan komputer dulu deh, kalkulator. Bagaimana kalkulator menghitung misalnya sinus 1,76 atau 30,5 gitu. Kalau kita di SMA kan belajar hanya misalnya sinus, kosinus dari 0, 30 derajat, 45 derajat, terus 90 derajat kayak gitu ya. Jadi sudut-sudut khusus gitu. Tapi kok komputer atau kalkulator kok bisa tahu gitu ya, bisa tahu sampai misalnya sinus dari misalnya 3,7165 kayak gitu. Dan seterusnya, gimana dia ngitung E pangkat misalnya 3,2. Apa di dalam komputer atau di dalam kalkulator itu nyimpan dari seluruh kemungkinan nilai-nilai ini? Nggak mungkin. Karena seluruh kemungkinan nilai-nilai ini tak hingga banyaknya kemungkinannya. Jadi komputer atau kalkulator pasti dia pakai suatu cara. Suatu cara untuk metode atau cara untuk kemudian menghitung nilai-nilai tersebut. Nah, salah satunya di matematika, di metode numerik nanti kita akan bahas lebih dalam dengan menggunakan fungsi pendekatan. Jadi fungsi-fungsi seperti sinus, kosinus, E pangkat, ini disebutnya adalah fungsi transenden. Fungsi transenden. Nah, fungsi transenden ini bisa kita dekati dengan fungsi polinomial. Ya, fungsi polinomial. Contohnya misalnya ada yang sesuatu kita sebut sebagai deret Maclaurin. Nanti ada deret Taylor, deret Maclaurin, itu biasanya dipelajari di kalkulus dasar. Misalnya di sini ada fungsi sinus X, gitu ya, itu bisa direpresentasikan sebagai fungsi polinomial ini. X dikurangi X pangkat 3 dibagi 3 faktorial, ditambah X pangkat 5 dibagi 5 faktorial, dikurangi, dan seterusnya. Perhatikan di sini sama dengan. Di sini sama dengan. Karena di sini deretnya sampai tak hingga titik. Ya. Begitu juga dengan cosinus X. Cosinus X ternyata bisa direpresentasikan sebagai deret polinomial ini. 1 dikurang X kuadrat per 2 faktorial, tambah X pangkat 4 per 4 faktorial, dan seterusnya. Perhatikan di sini sama dengan deretnya sampai titik-titik.
Tapi kan, tapi kan kalkulator atau komputer nggak mungkin dong menghitung deret sampai tak hingga. Ya, jadi yang dilakukan oleh komputer kemudian misalnya, oh saya hitungnya sampai suku segini aja, yang deret sisanya saya buang, saya anggap ini nanti jadi error. Jadi ibaratnya ini F, nah yang ini adalah F cap. F cap. Jadi pendekatan dari F. Gitu ya. Ini cosinus ini adalah F, lalu deret yang dipilih ini adalah F cap, adalah pendekatan dari si F. Gitu. Nah sisanya ini adalah error dari si pendekatan fungsi. Jadi ada error dari pendekatan fungsi, nanti ada error tadi sebelumnya kita udah bahas error dari penggunaan si variabelnya si X-nya itu sendiri. Gitu ya. Nah, itulah yang dilakukan kalkulator. Itulah yang dilakukan oleh komputer, bahasa pemrograman, dan lain sebagainya. Ketika mereka menghitung nilai-nilai dari fungsi transenden, sinus, kosinus, tangen, pangkat, dan seterusnya, logaritma. Nah, jadi nanti ada caranya, gitu ya, ada caranya. Nah, inilah yang dipelajari di metode numerik sebenarnya, perhitungan-perhitungan ini. Nah, mari kita kemudian kita aplikasikan, kita coba ya eksperimen ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, sudah dibahas ya di ADSP 01 bahwa Python dasarnya dia tidak mengetahui fungsi-fungsi transenden. Jadi kita pakai modul matematik untuk kemudian menghitung nilai sinus. Nah, kita misalkan nilai sinus dari modul ini adalah aslinya. Tapi ini bukan aslinya. Jadi kalau kita misalnya buka kalkulator, terus kita mengetik nilai pi misalnya, nilai pi, atau nilai sinus atau kosinus, sebenarnya yang diberikan di kalkulator itu juga nilai pendekatan. Itu adalah juga nilai pendekatan, bukan nilai sesungguhnya. Seperti itu. Tapi kita misalkan saja dia nilai sesungguhnya ya di sini ya, kita misalkan saja. Lalu kita gunakan tadi deret tadi di sini, gitu ya, deret tadi di sini untuk menghitung nilainya. Terus kita hitung nilai eksak, nilai error absolut dengan error relatif seperti tadi dengan cara yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, kemudian kita dapatkan, nah ini program ini cukup sederhana dan ini saya pakai masih dasar ya di sini ya. Saya tulis langsung sebagai latihan, kalian bisa coba misalnya membuat fungsi. Jadi fungsinya input misalnya mau pakai berapa suku di belakang koma, nah nanti otomatis si gap-nya kemudian menghitung seperti itu. Nah, ini kalau kita jalankan, kemudian oh ternyata error absolutnya 0,004, error relatifnya 0,0297 dan seterusnya seperti itu. Nah ini bagaimana kemudian kalkulator, bahasa pemrograman, kemudian menghitung pendekatan dari fungsi-fungsi seperti itu. Nah, kemudian berikutnya ada yang namanya signifikan digit. Signifikan digit itu adalah, jadi kalau diberikan sebuah relatif error, maka N terbesar yang memenuhi relatif errornya kurang dari setengah kali 10 pangkat N minus N, maka N terbesar yang memenuhi pertidaksamaan ini disebut signifikan digit. Contohnya misalnya, kalau kita mau menghitung, kalau kita mau misalnya mengaproksimasi nilai pi itu kan sebenarnya tidak ini ya, bukan rasional, jadi dia 3,14 something, jadi angka di belakang komanya tidak berhenti-berhenti. Bahkan ada yang menghitung sampai 100 juta di belakang koma, bahkan lebih gitu ya. Nah, kalau kita dekati dengan 3,14 saja misalnya, nah ini tepat sampai berapa signifikan digit. Maka caranya adalah seperti ini. Ini definisinya ya. Definisinya seperti ini. Bilangan n terbesar, sedemikian sehingga error relatifnya kurang dari setengah kali 10 pangkat min n, gitu ya. Itu adalah signifikan digitnya, si n-nya. Jadi contohnya kalau si pi kita dekati dengan 3,14, maka ini error relatifnya adalah 0,00051. Ini kurang dari sama dengan setengah kali 10 pangkat min 2. Maka 3,14 itu adalah benar sampai 2 signifikan digit. Begitu pula misalnya juga kalau ada sesuatu misalnya aslinya nilainya 243,32753 ohm gitu ya, ini omega. Terus pendekatannya 240, maka kemudian kita hitung dulu error relatif, lalu error relatifnya itu kurang dari kayak gini ya, 0,5 kali 10 min n. Nah, n yang terbesar yang memenuhi itu kemudian jadi signifikan digitnya. Ternyata di sini adalah 1 gitu ya. Maka 240 itu tepat sampai 1 signifikan digit untuk
nilai asli yang sekian kayak gitu. Lalu terakhir misalnya ini contoh lagi, misalnya aproksimasinya sekian, nilai aslinya sekian, kita hitung dulu error relatif. Nah, error relatif ini kurang dari 0,5 kali 10 pangkat min n, lalu kita cari n terbesar yang memenuhi pertidaksamaan ini, maka dia signifikan digitnya. Nah, pada contoh ini adalah 2 signifikan digit. Jadi ini disebutnya signifikan digit. Jadi nanti kalau misalnya kita membangun sebuah sistem, terus ditanya seberapa tepat sampai signifikan digitnya, gitu ya, maka kemudian kita bisa menghitungnya dengan cara seperti ini. Nah, Oke, sebagai latihan silahkan coba ya, silahkan coba. Saya tidak berikan 22/7 misalnya. Kalau di SD biasanya pakai pi itu didekati dengan 22/7. 22/7 itu pendekatan dari pi ya, tapi sampai berapa signifikan digit. Nah, maka gunakan definisi tadi untuk kemudian mendapatkan berapa signifikan digit. Begitu pula juga kalau pi didekati dengan 355/113 misalnya, berapa signifikan digit. Apakah lebih baik atau lebih buruk dari 22/7 seperti itu. Silakan pause videonya, lalu di kertas oret-oretan silahkan dihitung. Baik. Nah, di Python kita juga bisa lakukan. Jadi semoga tadi sudah di pause dan sudah nyoba. Nah, karena enggak, ini saya buat program sederhananya untuk kemudian menghitung signifikan digit. Misalnya di sini kita menghitung signifikan digit dari 3,14 dibandingkan dengan nilai pi yang dari modul. Perhatikan nilai pi dari modul bukan nilai pi yang sesungguhnya, tapi nilai pendekatan. Cuma kita asumsikan saja dia yang eksak di sini gitu ya. Maka untuk mendapatkan signifikan digit, kita pertama-tama sama ya, kita ikuti definisinya, kita hitung dulu relatif errornya. Saya simpan dalam variabel real error misalnya di sini. Kemudian signifikan digitnya itu bisa didapat dari logaritma 10 dari ini. Jadi apa itu? Relatif error dibagi setengah. Misalnya kayak gini, maka dia 3,14 adalah 2 signifikan digit. Kalau misalnya 22/7 tadi misalnya, itu adalah 3 signifikan digit. Dan seterusnya, seperti itu. Nah, ini apa? Signifikan digit ya. Kita teruskan lagi, biar tidak terlalu panjang. Nah, berikutnya ada truncation error ya. Truncation error tadi sudah disampaikan ya, bahwa fungsi transenden gitu ya, biasanya didekati dengan barisan fungsi yang sederhana, lebih sederhana di matematika. Nah, ini fungsi polinomial ya biasanya. Nah, ini adalah pendekatannya. Jadi ini adalah si f-nya, ini adalah f cap-nya, f pendekatannya, ini adalah si errornya. Ini error. Nah, errornya ini kalau misalnya kita potong begini aja, ini disebutnya truncation error. Kalau di SD kan misalnya kita diajarkan misalnya 7,654 gitu misalnya, lalu mau pakai 2 angka di belakang koma. Kalau main dipotong gini aja, itu disebutnya truncation gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ini bulatkan, misalnya di sini 8, mau 2 angka di belakang koma jadi 3,77. Nah, ini disebutnya rounding atau pembulatan gitu ya. Nah, itu standar aja saya pikir. Jadi kita lanjutkan. Nah, ini ada beberapa contoh-contoh ya, ada beberapa contoh-contoh. Kemudian misalnya di sini notasinya apa, representasinya apa. Ini tanda garis di atas ini maksudnya pengulangan ya. Jadi 0,142857, lalu sebenarnya ada lagi nih 142857, 142857 nggak berhenti-berhenti. Nah, kalau kita aproksimasi dengan ini, kemudian berarti errornya berapa. Ini sekedar menunjukkan saja sih error truncation. Secara umum error truncation itu jauh lebih cepat ya. Nah, ini perlu saya sampaikan, mungkin ada yang bertanya. Kemudian komputer by default sebenarnya melakukan apa? Rounding atau truncation gitu ya. Nah, kalau dipikir secara sederhana, itu sepertinya, oh rounding dong, karena rounding errornya lebih kecil. Tapi perhatikan bahwa komputasinya lebih besar. Jadi kebanyakan komputer modern saat ini makanya adalah truncation dan bukan rounding gitu ya. Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, lalu pembulatan sendiri sebenarnya di komputer tuh ada banyak kayak ada pembulatan ke atas, pembulatan ke bawah, ada pembulatan menuju ke 0 dan pembulatan tidak menuju ke 0. Kalau di Python itu kita pakai modul map. Jadi misalnya di sini saya contohkan di sini misalnya 3,65. Floor itu kan berarti lantai. Berarti dia dibulatkan ke bawah. Nggak peduli di sini di belakang koma 0,65 atau bahkan 99, maka dibulatkan ke bawah itu jadi 3. Truncation itu berarti dipotong, ya udah komanya dipotong.
Ini sama dengan kalau di Python itu int, gitu ya. Int. Lalu ada lagi ceiling, cell. Cell itu berarti atap. Jadi walaupun di belakang komanya 1, dia akan dibulatkan jadi 4. Apalagi kalau misalnya 3,9 misalnya. Seperti itu. Lalu rounding, nah rounding ini pakai prinsip yang tadi. Nah rounding kalau 3,5 dia ke atas. Tapi kalau tentu saja kalau misalnya saya rubah, jadi misalnya 3,49, tentu saja dia dibulatkan ke bawah. Seperti itu. Nah, lalu kalau 3,51 gitu ya, 51 tentu saja kemudian karena dia pembulatan dan di atas 3,5, tengah-tengahnya, mediannya, maka kemudian dia dibulatkan ke atas seperti itu. Nah, ini adalah rounding dan truncation. Nah, berikutnya, nah ini penting untuk kemudian kita bahas secara perlahan. Tadi kita bahas tentang epsilon. Nah, ini perlu saya sampaikan karena pemrograman di data science dan pemrograman biasa itu sebenarnya berbeda. Saya ulangi lagi kalimat saya karena ini sangat penting sekali. Pemrograman di data science dan machine learning serta statistik sebenarnya itu berbeda dengan pemrograman biasa. Saya perlu tekankan sekali lagi bahwa teorema-teorema yang ada di kalkulus, misalnya di buku Purcell itu, tidak berlaku di sistem floating point. Beberapa di antaranya itu tidak berlaku. Bahkan sekedar sifat asosiatif dari operasi bilangan real itu tidak berlaku di komputer, karena komputer tidak menggunakan bilangan real. Contohnya apa? Nah, ini contohnya. Kita akan bahas. Kita akan bahas sesuatu yang namanya cancellation error. Cancellation error. Jadi kalau 1 tambah epsilon dikurangi 1 dikurang epsilon, di mana epsilon menggunakan epsilon tadi ya, di pengertian epsilon di floating point, bukan di sistem bilangan real, bukan di kalkulus. Maka di sini 1 plus epsilon tadi 1 ya, tadi sudah kita uji cobakan di slide sebelumnya, dan 1 min epsilon pun 1. Sehingga 1 plus epsilon dikurangi 1 min epsilon adalah 1 min 1 sama dengan 0. Padahal secara matematik, ini kan bisa aja kita tulis dengan 1 plus epsilon dikurang 1 tambah epsilon, gitu kan? Tambah epsilon. Nah, ini kan berarti ini habis 1 kurang 1, epsilon tambah epsilon kan 2 epsilon. 2 epsilon di dalam sistem floating point masih bisa dihandle, karena tadi underflow-nya itu minus 10 pangkat min 308 kayak gitu. Nah, ini berarti apa? Sifat asosiatif tidak berlaku di sistem floating point. Makanya kemudian selain kalkulus bilangan real, seharusnya ilmu komputer TIS itu diajarkan sistem floating point juga, gitu ya. Nah, ini berbeda karena teorema-teoremanya sifat-sifatnya berbeda. Apakah ini kemudian muncul di dunia nyata? Ya, ini muncul. Bayangkan misalnya untuk X yang bernilai negatif, lalu kita menghitung E pangkat X di sini ya, E pangkat X. Atau tadi kita menghitung nilai sinus, gitu ya. Nanti di ujung-ujung, di suku-suku ini, ada yang saling menghilangkan ketika dia nilainya berdekatan. Jadi cancellation error terjadi ketika kita kemudian mengurangi, mensubstrak dua nilai yang kemudian berdekatan. Jangankan untuk fungsi transenden seperti ini, cancellation error kemudian bisa terjadi di bahkan misalnya solusi polinomial yang rumus kecap misalnya b plus minus b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a, itu kayaknya rumus di SMA yang ngelotok sekali di apal gitu ya. Nah, ini pun bisa terjadi ketika b kuadrat mendekati nilai 4ac seperti itu. Nah, ini jadi apa? Jadi ketika seorang programmer data scientist, machine learning dan AI, dia ketemu rumus matematika, model, ketika dia programkan, dia harus hati-hati melihat apakah ada kemungkinan cancellation error apa enggak. Bahkan nanti ketika di lesson yang lebih advance, nanti ada lagi, ada cancellation error, ada ill conditioning, dan lain sebagainya. Sehingga kemudian ketika memprogramkan, merubah dari bentuk model, rumus menjadi program, itu ada hal-hal yang harus diperhatikan, seperti itu. Nah, baik. Nah, apa iya benar gitu ya. Nah, saatnya kita coba ya. Nah, itulah metode numerik kan adalah empirical study, adalah sains berbasis eksperimen. Nah, ini tadi ya, saya ulang kembali tadi, ini adalah di Python seperti ini. Maksimumnya 10 pangkat 308, lalu epsilonnya tadi adalah 10 pangkat min 16,
tapi dia bisa menyimpan bilangan positif terkecilnya itu sampai 10 pangkat min 308, kan kecil sekali. Jadi ini epsilon ini relatif besar terhadap di sini underflow-nya. Nah, ini ya, 1 plus epsilon dikurangi 1 min epsilon, maka nilainya adalah 0. Gitu ya. Padahal kalau secara matematik kita bisa tulis dia sebagai E plus E atau 2 kali E, dan hasilnya tidak 0. Jadi bagaimana kita menulis rumus di program, itu hasilnya bisa berbeda. Itu hasilnya bisa berbeda. Dan ini relatif cukup besar loh nilainya, 4,4 kali 10 pangkat min 17. Ini relatif besar. Jadi pemrograman di data science dan machine learning serta AI itu berbeda dengan pemrograman biasa. Jadi kita tidak bisa kemudian menggunakan sifat-sifat di kalkulus, di matematika biasa, di sistem bilangan real, di pemrograman data science. Nah, tapi ini level data scientist yang level senior ya. Level senior, level advance biasanya memperhatikan sampai seperti ini. Agar sistem yang didapat itu sebaik mungkin, seakurat mungkin, seperti itu. Oke, saya cukupkan dulu untuk lesson pertama. Saya tidak mau terlalu overwhelming untuk lesson yang pertama. Nanti kita akan secara perlahan membahas lebih detail dari pendekatan-pendekatan numerik dari penyelesaian permasalahan di matematika, data science, lalu ada di statistik, dan lain sebagainya. Oke, saya harap penjelasannya cukup jelas. Kalau tidak jelas, silahkan kita diskusikan di forum yang disediakan di Tahu Data Indonesia. Dengan senang hati, kita akan lakukan hal tersebut untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik lagi. Jangan lupa juga untuk latihan soal. Latihan soalnya tidak terlalu sulit. Kalau seandainya misalnya penjelasannya terlalu cepat, silahkan ulang kembali video ini. Nah, itulah kelebihan dari pembelajaran sistem online. Kita bisa perlambat, ulang lagi, sampai kita benar-benar mengerti apa yang sebenarnya kita diskusikan. Sampai jumpa lagi di lesson selanjutnya.